Kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu pena, dia tulis di satu kertas kecil, dia antar kasih saya. Saya penasaran sekali. Saya coba buka, ternyata dia tulis, maaf, Bapak punya resleting tidak tarik gitu. Saya macam mau tampar dia itu. 1 jam kita sama-sama di sini, engkau lihat ada masalah di saya, engkau diam-diam. Saya tanya, menurut saudara tadi orang punya ibadah ada jalan baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak baik kan? Hanya soal apa? Perasa. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pengguna pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema dalam sukacita perayaan Natal hari ini itu diambil dari tema nasional di tahun ini, yaitu marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Dan untuk kesempatan saat ini saya mau ajak kita untuk membaca bagian ini secara utuh. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Ada 2 peristiwa di malam Natal itu yang bagus sekali dilihat. Pertama, ada bintang berekor. Saudara bayangkan kalau jalan malam-malam ada bintang berekor. Siapa yang tahan diri dan tidak mau lihat? Pasti mau lihat itu. Kalau waktu itu sudah ada handphone, saya yakin orang pasti. Itu pertama. Tapi yang kedua, ada malaikat menyanyi di padang. Malaikat itu bukan manusia. Tapi kalau digambarkan seperti manusia, kalau perempuan pasti cantik. Kalau laki-laki pasti ganteng. Mereka menyanyi jadi pasti suara bagus. Pakaian sudah pasti bagus. Tapi menyanyi di hutan. Bagus-bagus semua tapi menyanyi di hutan.
Kita yang sekarang ini suara kurang bagus, pakaian kurang bagus, semua kurang bagus, tapi suka menyanyi di kota. Malaikat bagus-bagus itu menyanyi di hutan. Nah, tidak apa-apa lah, yang penting menyanyi. Tapi saudara bayangkan kalau masuk hutan dan lihat ada malaikat menyanyi. Enak untuk ditonton, atau mungkin lari juga kalau takut. Tapi dua peristiwa yang enak untuk ditonton itu saya mau bilang kepada saudara di bagian awal dari khotbah ini, bahwa Natal itu bukan tontonan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal itu bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Sama-sama 1, 2, 3. Natal itu tuntunan. Banyak orang bikin perayaan tontonan. Bajunya bagus, apalagi kaum bapak tadi ada pakai itu. Mantap, dasi mantap, enak untuk ditonton. Tapi Natal bukan sekedar tontonan. Natal itu apa? Tuntunan. Banyak orang merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau saudara hanya bikin perayaan tontonan, teman-teman yang bekerja sebagai event organizer lebih hebat buat perayaan tontonan. Kita kalah di situ. Tapi ini bukan tuntunan biasa. Natal sekaligus adalah tantangan. Natal apa? Tantangan kita hari ini adalah tema dan subtema. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu tantangan kita. Apa itu Bethlehem? Apa terjadi di sana? Sebentar kita bicara. Dan tantangan kita yang kedua adalah menjadi kaum bapa yang apa itu di situ bilang? Yang membangun. Tadi pagi waktu datang sini saya baca subtema menjadi kaum bapa yang membangun keluarga. Saya bilang jangan, membangun duluan rumah. Jangan langsung bangun duluan keluarga. Karena kalau berkeluarga tapi tinggal di rumah mertua, repot kita. Bangun duluan rumah, jadi nikah siapa bawa ke rumah yang kita punya sendiri. Kalau tidak tertekan itu istri dengan dia punya mertua itu. Jadi bangun duluan rumah. Tapi ini kaum bapak sudah ada rumah sendiri toh? Tidak harap warisan lagi. Nah baik sudah, kalau begitu mantap sudah. Itu kita punya tantangan setelah merayakan Natal. Jadi kepada kaum bapak semua dan ibu-ibu yang hadir saya mau kasih tahu, perayaan Natal hari ini apa ya? Cas, input. Pakai orang Kupang punya bahasa, dia bilang, kamu sudah rayakan Natal jadi. Hari ini kaum bapak merayakan Natal jadi. Jadi mau apa? Kalau sudah rayakan Natal jadi. Nah, begitu toh. Nah, sekarang kita mulai. Teks ini dibaca berkali-kali. Saudara mungkin sudah dengar berkali-kali. Saya hanya mau mengajak kita renungkan ulang 1, 2 bagian ini. Pertama, nyanyian para malaikat di malam Natal itu dinyanyikan di padang belantara. Kenapa di padang belantara? Kisah di padang belantara itu tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam kitab Kejadian pasal 4. Kain dan Habel. Di kisah tentang Kain dan Habel diceritakan. Di padang itu, tempat di mana kakak adik mesti baku sayang, menjaga kedamaian. Di padang itu mereka berbagi kasih, berbagi berkat, menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari sorga ini pertama kali dinyanyikan di tempat di mana persaudaraan lagi sementara bermasalah. Di tempat di mana kita penuh dengan kepalsuan. Di tempat di mana kakak adik tidak bersayang. Di tempat di mana rumah tua itu menjadi sengketa bagi anak-anak yang ditinggalkan. Nyanyian perdamaian dari surga pertama kali dinyanyikan di situ. Pasti pertanyaannya gampang. Ini bapak-bapak dong dengan keluarga aman kah? Ini kalau tidak jawab begini, sudah pasti aman. Dengan ipar-ipar aman? Dengan mertua mantap. Luar biasa. Dengan istri, siapa punya istri ya? Nyanyian perdamaian dari sorga pertama kali dinyanyikan dari di situ. Kenapa Kain tega sekali membunuh adiknya Habel? Hanya soal iri di Pontianak, di Palangkaraya ini ada yang biasa iri hati. Tidak ada. Ini keluarga tulus-tulus semua di Palangkaraya. Sedikit lagi dunia kiamat di sini nih. Iri hati ialah lebih baik saya rugi
asal Bapak rugi lebih banyak daripada saya untung, tapi Bapak untung lebih banyak. Ada dua orang yang sama-sama suka iri hati, orang dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka dua suka iri hati, Tuhan bilang, malaikat urus orang dua. Malaikat datang, malaikat bilang, karena kamu berdua suka iri hati, maka Tuhan bilang hanya satu yang berdoa. Yang satu tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau beliau minta motor 1, Pendeta Yandi dapat motor. Woi, di antara kami siapa mau berdoa? Woi. Tapi karena harus berdoa, maka tarik undian siapa yang mau berdoa. Ya. Tiba-tiba pendeta yang ditarik, dia yang harus berdoa. Saya pikiran ini, kalau saya minta kaya, nanti Pak Pendeta lebih saya pikiran, setelah hitung-hitung saya bilang, sudah Tuhan, kalau begitu kasih saya punya mata buta 1. Kalau pendeta Yandi buta 1, beliau buta berapa? Buta 1 rugi atau tidak? Buta 1 rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta iri hati. Orang iri hati itu orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia membeku di sana itu. Sebentar pulang dari sini jalan kaki, ada orang bawa motor hampir tabrak dia, dia silih sedikit. Itu orang lewat 20 meter jatuh. Brrr. Dia bilang apa? Mampus. Lihat begini dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di Palangkaraya ada begitu? Ada? Ada? Ada di sini? Pakai baju warna apa itu? Yang begitu-begitu. Karena Natal harus dimulai di situ. Natal mesti mulai di situ. Saudara tahu, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel karena apa? Perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Orang tidak hitung itu saudara atau tidak? Kasihan. Dulu orang tua lahir kita, orang tua punya pesan hanya satu. Anak, kamu kawin orang baik-baik. Yang dia bilang kawin orang baik-baik itu, jangan sampai kamu punya persaudaraan yang dulu makan sama-sama, dulu main kelereng sama-sama, hancur tagal kamu menikah. Jadi dengan ipar-ipar ada baik ini. Kenapa suara menurun? Nah, Natal ini menjadi penting ini. Ya, kawin orang baik-baik. Kalau tidak akal dan perasaan tidak lagi berimbang, tidak bisa. Harus berimbang. Perjumpaan akal dan perasaan yang berimbang membentuk karakter manusia. Ya, ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Palangkaraya ada sekolah ayam. Ayam itu ada hati kok tidak? Ada, dia punya nama hati ayam. Tapi dia tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Nah, saudara lihat, waktu Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, bukan sekedar jenis kelamin yang dia bedakan. Ada bagian lain yang disebut pola untuk dikelola, yaitu saya sebut satu sekarang berkaitan ini. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Bapak-bapak, suami-suami itu cenderung rasional. Makanya bapak-bapak kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu itu kan lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya mereka kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan menikah 20 tahun, suami hanya saya pikir, istri hanya bilang saya rasa. Lantas saudara pikir ada bahagia? Hidup tidak bisa pakai pikiran saja, penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja, penyeimbangnya adalah logika. Untuk itulah bapak-bapak berjumpa dengan ibu-ibu. Natal harus dimulai di situ. Gagal mengelola itu pikiran dan perasaan, konflik pasti terjadi. Relasinya rusak antara manusia dan rusak dengan Tuhan. Saya ingat saya melayani di Pulau Selatan di NTT, Pulau Sabu. Kami biasa ibadah rayon. Di sini sebut apa ya? Beberapa rumah tangga di satu wilayah disebut apa ya? Lingkungan. Kami di sana sebut rayon. Kami ibadah rayon itu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kami pergi itu nanti dorang sudah buka tikar besar begitu. Terus yang akan pimpin ibadah dia duduk di yang paling tinggi, duduk bersila, semua duduk bersila. Lampu paling besar ada di dia. Saya pergi begini, dorang banyak, jemaat banyak. Saya mulai pimpin ibadah, sabar khotbah, dorang senyum-senyum. Saya pikir pasti masuk ini, pasti. Yang menarik,
Kami sudah selesai ibadah, dorang masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran dengan jemaat punya senyum. Saya bilang, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Saya panggil seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya pakai bahasa kampung. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu pena, dia tulis di satu kertas kecil, dia antar kasih saya. Saya penasaran sekali. Saya coba buka, ternyata dia tulis, maaf, Bapak punya resleting tidak tarik gitu. Saya macam mau tampar dia itu. 1 jam kita sama-sama di sini, engkau lihat ada masalah di saya, engkau diam-diam. Saya tanya, menurut saudara tadi orang punya ibadah ada jalan baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak baik kan? Hanya soal apa? Perasa. Saudara lihat kita punya perasaan dalam gereja. Saya mau tanya, ada orang yang saudara hargai, orang yang saudara hargai sekali. Terus dia datang di saudara, bermaaf, maaf sekali. Ada kotoran di dia punya hidung. Berani kasih tahu dia? Pak, maaf Pak, ada kotoran biar saya ambil. Bisa? Berani kasih tahu. Yang herannya kepada yang bersangkutan, perasaan kita kasih tahu, tapi kita kasih tahu orang lain. Nah ini yang Natal lagi butuh. Itu pertama, kenapa di padang belantara. Tapi yang kedua, kepada siapa? Berita ini pada siapa? Sebelum nanti kita lihat bagaimana mereka pergi ke Bethlehem. Berita ini ditujukan, dikasih tahu kepada para gembala. Ceritanya ringan sekali. Waktu itu gembala-gembala ada di padang. Tapi siapakah gembala-gembala? Dalam masyarakat Palestina, gembala-gembala adalah salah satu dari sekelompok orang yang tidak bisa dipercaya. Mereka bekerja di waktu malam. Kebanyakan itu jaga orang lain punya ternak. Mereka suka bertengkar, berkelahi soal lahan untuk pakan ternak. Mereka suka tipu. Berkelahi, tipu dengan apa tadi? Bertengkar, rampas lahan. Saya mau tanya, di sini ada bapak-bapak tukang tipu? Ada kok tidak? Oh berarti ini bukan turunan gembala ini. Oh bapak-bapak di sini jujur-jujur semua. Bapak-bapak orang ini aneh, malas ikut ibadah kaum bapak. Istri bilang, papa ikut ibadah kaum bapak. Ikut sedikit, rajin gereja, rajin ibadah sedikit, kenapa? Wih setuju lain bapak-bapak. Tapi, ada 2 tapi. Tapi pertama orang pergi latihan vokal grup kaum bapak. Itu sampai jam 2 subuh. Istri telepon, papa belum pulang, ada latihan. Di Palangkaraya ada juga. Yang latihan sampai lari pagi itu ada dia. Ini hancur ini. Sudah bagus, sudah latihan, sudah bagus, pulang jam 4. Yang kedua, kalau menyanyi di gereja, kirim duluan anak-anak. Lapor kepada pendeta. Pendeta, kaum bapak nanti menyanyi itu setelah firman. Kenapa? Belum lengkap. Betul juga ya, kaum bapak di sini belum lengkap juga. Karena sampai subuh. Yang menarik ada lagi. Habis menyanyi, dia pulang. Ada juga kaum bapak begitu. Ada di sini dia. Tadi ada menyanyi di depan. Kadang bukan pulang. Gayanya mantap sekali. Habis menyanyi, terus misalnya masuk. Baik saudara-saudara, pendeta yang pimpin bilang, kita sama-sama masuk dalam pengakuan iman bersama semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Woi, bapak-bapak yang tadi menyanyi itu dengan santun sekali, seperti ada kebutuhan khusus. Merokok di situ. Ada juga, ada. Ada ikut ibadah. Bisa tunjuk sedikit, bisa tunjuk gitu. Gembala-gembala ini tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya, tukang tipu dan tukang bertengkar. Di sini ada bapak-bapak suka bertengkar. Yang sedikit-sedikit tersinggung itu ada. Sedikit-sedikit tersinggung ada. Sedikit-sedikit mau keluar dari GKI mau bikin gereja baru di situ ada dia. Aduh, kita pusing lah kalau dengan bapak-bapak begitu. Nah ini yang mau membangun keluarga tukang tersinggung. Nah sekarang saudara,
membawa berita, sekarang harus mendefinisikan dulu. Kabar baik ini akan didefinisikan oleh orang yang tidak bisa dipercaya. Oh, kita mau kasih tahu apa? Saya mau tanya, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Mantap? Betul? Amin. Kalau begitu saya mau tanya, ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini anak SMP semua yang ada. Ibu-ibu, siapa punya suami yang pagi-pagi ibu siap sarapan terus suaminya bilang terima kasih sayang? Ada? Ada, boleh angkat tangan? Oh, ada satu, mantap, mantap. Bahagia sudah ibu itu rumah tangga, baik. Mantap kita. Ini bapak-bapak ini dengan istri tidak pernah terima kasih, tapi istirahat kantor makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu, mbak, besok saya datang lagi ya mbak. Ada juga bapak-bapak begitu. Ada di sini. Itu fam apa dia itu? Bapak-bapak, coba sebentar malam pulang istri siap makanan, terus dengan luar biasa coba bapak bilang terima kasih. Saya yakin istri pikiran. Kalau bapak-bapak sampai bilang terima kasih, istri pasti pikiran. Istri punya pikiran itu ada dua. Yang satu pasti istri pikir begini, tidak tahu roh apa naik di sapu suami. Karena tidak pernah buat, tiba-tiba dia buat kan. Ibu masa mau percaya langsung. Yang kedua pasti ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba dia baik. Jadi mendefinisikan diri sebagai orang bisa dipercaya itu repot. Di sini bapak-bapak semua bisa dipercaya? Mantap? Luar biasa. Tepuk tangan dulu kasih bapak-bapak. Saya kasih contoh, misalnya ada bapak-bapak suka terlambat datang di kantor. Kantor di Palangkaraya biasa masuk jam berapa ya kira-kira? Ya 7.30. Dia biasa terlambat, datang biasa jam 8 setengah 9. Tiba-tiba setengah 7 dia sudah ada. Paling pertama. Saudara pergi lihat itu bapak datang paling tempo. Saudara percaya setelah dia dengar khotbah ini dia akan pergi besok itu setengah 7. Saudara yang teman kantor bisa langsung percaya? Lihat dia, bapak kenapa datang cepat sekali hari ini? Tadi malam saya baru dengar khotbah, saya ingin sekali berubah, saya mau datang. Saudara percaya? Ini dia mau jadi orang baik ini, saudara percaya? Saudara pasti pikir, hari pertama. Jadi mendefinisikan diri sebagai orang percaya, bisa dipercaya itu susah. Dia jadi bendahara, ada pemeriksaan tersinggung. Kau kira saya biasa makan duit? Bapak, kalau benar tidak usah tersinggung, diam-diam saja orang periksa. Kenapa? Itu memang Natal ini memang mesti kasih tahu kita. Gitu. Dia orang yang tidak bisa dipercaya. Kepada gembala-gembala. Tadi malam waktu saya dijemput, kita makan di family, terus saya bilang begini, anak-anak yang ikut saya itu ratusan orang, 400 lebih orang. Ada separuh kami seduduk lama, pas sampai begini terus dia video call dia punya istri. Halo sayang, ini ada dengan Bapak Yandi. Saya bilang dia baru datang. Ini kami acara juga paling lama 1 jam lagi. Kalau dia sampai rumah jam 2 itu bukan dari sini. Karena kadang-kadang dia bikin narasi seolah-olah lihat ini ada dengan Bapak Yandi. Tunggu. Tapi bapak-bapak di sini mantap semua toh. Majulah ini negara kalau bapak-bapak begini. Bapak-bapak itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, sudah kepada gembala-gembala, tempatnya di Padang. Sekarang isi beritanya apa? Ada malaikat datang, berdiri di antara gembala-gembala. Berita isi apa? Berita isi 2. Saya simpulkan jadi 2 ya. Berita pertama bilang begini, jangan takut. Berita pertama bilang apa? Melihat ada ketakutan di antara para gembala itu, berita pertama yang disampaikan bilang, jangan takut. Jangan takut itu berita Injil. Injil itu berita pembebasan. Supaya mereka yang takut
menjadi semangat. Yang sudah mau mati menjadi semangat. Saya melayani di banyak rumah sakit. Kepada opa-opa, oma-oma yang tua-tua itu saya datang, saya berdoa, oma, yo kita berdoa ya oma, yo pendeta. Tapi pendeta doa habis, oma sudah mati. Tapi oma mati masuk surga. Terus kita mulai jelaskan kenapa mati masuk surga. Terus saya bilang, pendeta, mati sekarang atau mati besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian pun berita Injil sampai, dia semangat untuk itu pembebasan. Ingat, masih banyak orang, masih banyak gereja suka kasih taku orang. Orang biasa menjelang Paskah bawa film neraka, putar di kampung-kampung. Orang kampung nonton film neraka, aduh pendeta, neraka. Hei, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa pendeta tidak pusing? Karena saya masuk surga. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena saya kalau masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Supaya apa? Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan temukan celakalah. Saudara baca perjanjian baru ketika Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Saudara tidak menemukan itu kata celakalah. Tapi apa? Jangan takut. Supaya kalau ada orang datang ke saya, ada anak muda datang ke saya, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya bilang, Adi, pendeta juga orang berdosa. Tapi jangan takut. Karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau ada orang datang kasih tahu saya, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Iya, saya lihat engkau punya muka berdosa ini, saya lihat. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua, patah-patah. Berita apa macam begitu? Berita apa itu? Injil itu pembebasan. Supaya yang takut menjadi semangat. Nah, Injil itu ada dua. Injil ada berapa? Injil ada berapa? Satu. Mati masuk surga. Sama-sama 1, 2, 3. Mati masuk surga itu Injil. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, kaya raya, mati masuk neraka. Susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil saja langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios, tiap hari berdoa. Pendeta belum datang dia sudah berdoa, berlutut di sini berdoa. Sudah ada kios, hari Minggu tidak datang gereja. Tuh pendeta bilang, Bapak kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, nanti siapa jaga lagi pendeta. Baru kasih kios, belum kasih perusahaan tambang, baru kios. Ada juga bapak-bapak begitu. Ada di sini itu bapak. Itu baru Tuhan baru kasih sedikit. Lupa Tuhan. Dulu masih honor, belum ASN. Berdoa keliling semua gereja GKI ini, minta kalau Tuhan berkenan dia diangkat jadi ASN. Wih, doa-doa Tuhan kabulkan jadi ASN, bikin syukuran. Gaji pertama untuk Tuhan semua. Gaji kedua, ketiga sampai hari ini yang tidak ada lagi untuk itu. Tapi setelah jadi ASN, sejumlah alasan dia pakai untuk tidak ikut ibadah. Kaum bapak tidak mau melayani. Ada itu bapak begitu di sini. Pemalas ikut ibadah. Kita telepon, Bapak boleh ikut ibadah? Hanya ada satu kata paling sakti di dunia, yaitu sibuk. Oh, orang kalau omong sibuk sekarang itu macam derajat naik sedikit. Jadi dia bicara tuh ekspresif. Bapak tidak ikut. Oh, saya sibuk. Itu macam ada bapak-bapak sibuk sekali. Ada ibadah rumah tangga di rumah, istri telepon, WA, Bapak, majelis jemaat sudah datang, Bapak boleh cepat kita tunggu. Sudah mulai, Papa lagi ada lembur. Bapak tukang tipu.
Mau bawa berita ke Bethlehem. Tapi Bapak jujur-jujur semua ini. Ini muka jujur semua ini. Saya lihat ibu-ibu mulai ragu dan bapak-bapak. Ya, itu berita. Injil pertama, mati masuk. Ya. Jangan suka kasih takut. Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun gampang atau susah ya? Susah kan? Kalau kita kejar-kejar dia, kejar, sudah setengah jam terus dia punya mama. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40. Anak itu kalau tidak mau makan, jangan kasih takut, kasih tahu dia baik-baik. Adek, ayo makan sayang, ayo makan biar sehat. Ini anak tidak mau makan, dia punya mama bilang, makan itu ada om datang. Wah. Terus itu om datang. Wah. Di sini ada om biasa kasih takut anak kecil. Ada itu om. Ingat kita sutua anak-anak nanti besar. Dia kasih takut kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan coba-coba perbuat pada orang. Malam-malam kalau anak-anak kecil belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Kasih tahu dia baik-baik. Adek, bobo sayang, ayo bobo, biar bangun besok pagi itu sehat, badan kuat. Ayo bobo. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ayo bobo. Ini anak belum mau tidur, papa mama sepakat kasih mati lampu. Setelah lampu mati dia punya papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dengan yakin sekali dia punya papa garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget di dapur. Hah? Om, adek sobobo, om. Ini keluarga tipu-tipu. Repot ini keluarga. Jadi Injil itu pembebasan. Tapi itu pertama. Yang kedua, Injil yang kedua. Saudara, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin surga lebih baik? Amin? Mantap? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Oi Bapak, mantap. Biasa saya tanya orang itu, tidak mungkin semua, ada 1-2 mau pi, tapi belum bisa pi karena tidak mungkin bunuh diri toh. Selalu harus ada satu kalimat yaitu belum waktu Tuhan. Ya. Tapi belum pi surga, masih di Palangkaraya. Ya. Oke, baik, terima kasih, silakan duduk. Oke, tepuk tangan. Yang saya maksudkan begini, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah mesti terjadi di dunia. Kerajaan itu berbicara tentang pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah kalau berlaku di dunia, satu, penuh kasih, penuh keadilan, tidak ada kebodohan, kesehatan diperhatikan, tanda-tanda damai sejahtera ada di rumah tempat kita tinggal, di lingkungan tempat kita berada, di lokasi di mana kita bekerja. Itu baru kita bilang bersama Kristus. Mau pergi surga sekarang? Terus kita ada di dunia sekarang, lalu ada kasih. Di sini ada suami pukul istri. Koma sedikit saya balik saja. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi. Nah, saudara-saudara, itulah pembebasan. Di situ tadi kita baca itu nubuatan orang itu, teman-teman, kaum bapak baca itu menarik sekali. Ada yang dikutip dari Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku. Dia mengurapi aku supaya apa? Pergi dengan orang buta. Pergi kepada mereka yang terpenjara. Kepada mereka yang susah. Kalau itu sudah dilakukan semua baru boleh katakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kaum bapak. Mantap. Itu beritanya. Setelah berita itu disampaikan,
Tanda-tandanya kasih tahu, kamu akan berjumpa bla 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 untuk menjawab itu nubuat. Lalu tiba-tiba tampaklah sejumlah besar bala tentara Allah yang memuji Allah. Katanya, dia bilang, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di. Nah, ini menarik ini. Ini menarik ini. Ini nyanyian bersama. Tidak boleh ada sesuatu yang melebihi kemuliaan Allah. Seperti apapun hanya Allah yang perlu dimuliakan. Damai di bumi ini ada damai ini. Di rumah damai, macam saudara merenung sekali. Kemuliaan bagi Allah, itu nyanyian bersama. Bukan nyanyian sendiri-sendiri. Menyanyi bersama-sama itu repot. Karena kita janji jam 7, ada yang datang setengah 12. Ini hari satu datang, satu tidak datang. Besok semua satu datang, yang 2 tidak datang. Wih, memang mau menyanyi bersama-sama ini repot. Belum lagi kita bagi suara 1, 2, 3 dan belum lagi kalau kita mau menyanyi dia masuk suka duluan. 3, hai dunia, hai tunggu dulu kita mau nyanyi sama-sama. Hai, kenapa begitu jemaat? Murid Tuhan Yesus itu ada berapa? 12 itu banyak kok sedikit. Banyak kok sedikit 12. Murid yang hanya 12 saja. 1, ada kelompok orang-orang kecil yang itu nelayan-nelayan dari Galilea. Tetapi ada juga orang pejabat seperti Lewi pemungut cukai. Ada orang kecil, ada orang besar. Ada orang muda seperti Yohanes, tapi ada orang tua seperti Yakobus. Ada Lewi pemungut cukai yang cinta dan mengabdi kepada Roma. Tetapi ada Simon orang Selot, seorang anggota partai politik yang anti Roma. Bahkan dia mau bikin revolusi besar-besar lawan Roma. 1 suka Roma, 1 tidak suka Roma. Hanya 12 orang saja kita kelola, repot. Karena mau menyanyi sama-sama yang 12 saja repot. Apalagi tadi saya hitung itu 18. Repot itu. Ini akan jadi nyanyian bersama. Ada kaum bapak yang kalau rapat dia omong paling banyak. Waktu kerja dia tidak datang. Ada kok tidak coba? Nah ini akan nyanyi bersama-sama. Ada yang waktu kita bikin acara dalam rangka hari ulang tahun Galilea, kita bikin seminar, dia hanya bertanya begitu rupa sampai dia jawab kembali itu pertanyaan. Ada yang usul semua program di muka bumi dia usul. Tapi itu orang kikirnya minta ampun. Jangan coba-coba minta sumbangan, jangan. Dalam rangka perayaan Natal dalam rangka perayaan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025, maka setiap kakak diharapkan dapat mengumpulkan dana 100.000 rupiah. Aduh, jangan coba-coba pergi minta di dia. Ada bapak-bapak begitu juga. Ini akan menyanyi bersama-sama ini. Ini akan menyanyi dengan kita ini. Wih, repot juga tuh. Wih. Ada yang pas ibadah dia tidak ada. Pas makan muncul. Ada juga. Ini akan menyanyi bersama-sama. Yang itu nyanyian isinya kemuliaan bagi Allah, damai di. Wih, damai kok kalau saudara lihat begitu damai. Tanggung jawab ini memang. Itu soalnya di mana? Soal di rumah. Nah, saudara-saudara, itu akan jadi bahan yang serius. Nah, kemuliaan bagi Allah. Tidak boleh ada satu orang pun yang karena kemuliaan tertentu dari dirinya melebihi kemuliaan Allah. Tidak boleh. Hanya Allah yang dipermuliakan. Kami di Gemit, Gereja Masih Injil di Timur. Gereja Masih Injil di Timur itu kurang lebih sama dengan GKE. Setiap 4 tahun kami mutasi. Kalau GKE berapa ya Pak Pendeta? 8 tahun. Kami setiap 4 tahun mutasi. Ini jemaat ini.
Kalau dorang ada suka pendeta, dorang menghadap sinode. Sinode, jangan kasih pindah dulu kami punya pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah pembangunan tidak. Itu kalau ada suka pendeta. Tapi kalau dorang tidak suka, dorang pergi sinode, ambil kembali, ambil, pusing gitu. Kita akan menyanyi bersama-sama di situ. Bisa tuluskah supaya bawa damai sejahtera, bolehkah? Saudara, ada satu kemuliaan Allah yang puncaknya, saya bicara dua puncak ya. Puncak pertama itu adalah ketika Yesus mati bagi kita. Alkitab mencatat, Yesus tidak mati konyol, tetapi Yesus dimuliakan di salib. Supaya kita yang terputus hubungan dengan Tuhan karena dosa, sekarang berjumpa kembali dengan Tuhan dalam relasi yang kuat. Ada satu lagu, ini lagu lama, orang tua dong pasti masih ingat lagu ini. Coba kita menyanyi. Pada saat tubuh jauh dari lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu tanda dosa di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta, ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kakinya. Sanaku dapat ampun dosa. Kenapa banyak bapak-bapak suka bertengkar di rapat-rapat majelis? Kenapa satu pendeta menghujat pendeta yang lain? Kenapa gereja-gereja di Indonesia saling menghakimi satu dengan yang lain? Karena kita lagi bertengkar di luar kemuliaan salib. Orang berusaha membesarkan dirinya, membesarkan organisasinya, dan lupa pada kemuliaan Allah. Siapakah yang berani menatap kemuliaan Allah? Kenapa ada orang sombong di dunia? Karena dilihat ke kiri dan ke kanan. Kalau lihat kiri kanan kan kita bisa lebih hebat dari satu atau dua orang. Tapi melihat kepada Kristus, siapa yang berani memandang kepada. Datang pada salib itu kita hanya dengan jujur tertunduk dan hanya bisa katakan, ku datang pada salib itu. Apa yang kita kenal? Ku kenalkan cinta Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Hari ini saudara bertanya pada Yesus, Tuhan Yesus seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara. Tidak boleh ada satu kemuliaan pun di dalam gereja ini yang melebihi. Tidak boleh ada satu orang tua yang sedikit-sedikit bilang, kami dulu waktu tahun 1970. Hah? Ini sudah 2024. Kami dulu.
Waktu tahun 1970 pindah di situ dia ulang. Waktu tahun 1970 pindah di situ ulang. Waktu tahun 1970. Lama-lama dia baru bangun, orang bilang 1970. Saudara lihat, Allah dimuliakan. Tidak boleh ada gitu. Allah dimuliakan, kemudian damai di bumi. Damai di bumi. Saudara, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia adalah damai sejahtera. Kalau begitu, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya itu enak. Supaya manusia selamat, salib. Enak itu salib. Saudara pernah sakit gigi? Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Wih, sakit gigi terlalu mengirikan. Kepala di bawah, kaki di atas putar, tidak bisa tidur. Tetangga putar tep, kita tersinggung. Sakit fisik, sakit hati, semua sakit. Terus dia ambil air hangat, dia taruh gula, manis tinggi, terus dia kumur. Kenapa kok sakit gigi kok kumur-kumur manis-manis? Biar supaya ulat ambil yang manis-manis, jangan bikin sakit. Begitu. Kadang-kadang untuk sebuah penyembuhan obatnya mesti pahit. Mesti pahit. Saya kadang-kadang lihat sebuah anak dorang baru lahir harus vaksin toh. Saya tidak tahan lihat. Bapak, kasih kuat hati ini untuk anak punya bayi. Baru vaksin yang ini itu, tiba-tiba anak pertama kan anak perempuan. Papa ke dokter, bikin apa lagi? Mau pasang anting-anting. Tembak lagi di sini. Sakit kok tidak? Untuk mendatangkan kebaikan. Orang tua di kampung ajar kami, kalau pohon nangka tidak berbuah, angkat pedang, angkat parang, cincang dia punya batang. Tahun depan dia berbuah. Nah, siapa yang mau dicincang sekarang? Supaya berbuah. Jemaat itu kan tersinggung lagi. Kita baru mau omong keras sedikit tersinggung. Stop! Kita pusing. Damai di bumi ini segala yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Dan mendatangkan kebaikan itu belum tentu baik ikut kita punya mau. Setelah berita itu, malaikat-malaikat sepulang, baku ajaklah ini gembala-gembala. Mari kita pergi ke Bethlehem. Sebelum kita bicara Bethlehem, saya mau kasih tahu pertama begini. Dorang kan makan minum dari pekerjaan sebagai gembala. Ini pekerjaan ditinggalkan untuk pergi. Kasih tinggal pekerjaan untuk pergi ke Bethlehem. Kalau saya punya video satu beredar luas sekali waktu saya bilang begini, kalau pesta jam 5 ibadah jam 5 pilih. Kalau pesta jam 5 ibadah jam 5 kita pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa lah. Jangan terlalu rohani sekali, jangan juga. Pilih ibadah, pilih pesta tidak apa-apa. Yang menjadi soal itu adalah alasan memilih. Bapak, kenapa tidak pergi ke ibadah tapi ke pesta? Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung itu macam perasaan bagaimana? Tuan rumah undang, tapi kalau pendeta Yandi yang tanya jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak ibadah tapi ke pesta? Pendeta Yandi minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Kita minta Tuhan undang sekarang. Jadi Tuhan ini paling gampang kita abaikan. Paling gampang. Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Betul? Coba ikut ibadah hari Minggu. Pak Pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata begini ada yang betul. Di Galilea ada. Di ini resort ada. Dia kaum bapak atau kaum ibu?
Kan. Ibu-ibu juga, ibu-ibu ini kalau ibadah di rumah syukuran, pendeta khotbah-khotbah terus pendeta bilang, Bapak Ibu saudara-saudara bersama dengan keluarga kita satu hati dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kami mau berdoa, ibu-ibu langsung ke dapur semua. Pakai baku panggil lagi. Mari, mari. Sampai di belakang yang ketua dapur itu bilang kepada ibu-ibu yang di dapur, siap sudah. Sudoa siap. Kuat tadi so kasih panas. Padahal hanya kacang brenibon. Itu kacang itu memang kacang penuh masalah. Dari zaman Esau Yakub sampai hari ini hanya itu kacang. Hanya itu kacang. Saudara, dengar ini. Tadi siang saya masih bicara sedikit. Tadi pagi. Saudara, bangsa Israel itu kemudian bicara tentang hak kesulungan. Hak kesulungan bangsa Israel itu punya 3 makna. Yang satu yang saya mau bicara kaitan dengan ini. Tapi saya sudah sampaikan 3. Satu, hak kesulungan itu berkaitan dengan hak masuk tanah terjanji. Yang kedua, hak untuk menjadi berkat. Tapi yang ketiga berkaitan dengan khotbah hari ini. Yang ketiga, hak kesulungan itu berkaitan dengan hak beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Sampai hari ini kita masih memandang ibadah itu kewajiban. Sehingga orang kalau sekedar menjalankan kewajiban, orang yang hanya jalankan kewajiban kan dia bilang, kok yang penting, pokoknya, yang penting, pokoknya. Karena kewajiban. Sekarang hak, saudara bekerja, punya gaji. Gaji termasuk hak atau kewajiban? Kalau orang tidak kasih gaji, marah? Demo? Kenapa demo? Hak. Hak. Ini hujan sedikit tidak berani datang ke hak. Karena nanti haknya rusak. Hujan sedikit tidak berani ambil hak. Karena nanti hak rusak. Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Nah saudara, mari kita baku ajak. Mari, kasih tinggal pekerjaan. Nanti kita tuntaskan. Ini ada satu orang bilang ke saya, bilang begini, pendeta, kerja itu kan ibadah toh pendeta? Saya bilang, oh betul. Kerja juga. Kalau begitu, untuk apa kita ada gereja lagi? Kerja saja kan su ibadah. Tidak usah ada foto salam. Ibadah. Jadi bapak-bapak jangan gaya bilang, kami memang tidak setia ibadah. Tapi kalau bedah rumah, siap. Ikut ibadah baru pergi bedah rumah. Bukan ibadah tidak ada, bakti sosial ada. Jangan begitu. Ini bapak-bapak bakti sosial atau bapak-bapak gereja? Nah, sekarang kita bicara Bethlehem. Bethlehem menurut arti katanya, bait laham, rumah roti, rumah makan. Jadi ajakan ini mengatakan, mari kita pergi ke rumah makan. Mantap. Itu yang tadi ibadah tidak ada pas makan karena pergi ke ini juga repot juga. Pusing kita. Saudara, yang saya mau katakan kepada kita tentang bagian ini adalah di Bethlehem itu ada 2 peristiwa penting. Peristiwa pertama adalah peristiwa pemerintahan. Ada sensus penduduk, di mana Kaisar Agustus mengeluarkan perintah supaya setiap orang mendaftarkan dirinya di kampung asal. Kedua, oleh karena perintah itu, maka keluarga-keluarga dari mana-mana termasuk Yusuf dan Maria, mereka mesti pulang ke kampung mereka di Bethlehem.
Jadi Natal itu dimulai dengan berkumpulnya keluarga-keluarga akibat maklumat pemerintah. Supaya pergi dan mendaftarkan diri. Koma, kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 7 dia bilang, kasihan, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa? Karena ada banyak orang pulang, penginapan penuh. Sekarang, kalau bilang tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, berarti Yusuf ada cek-cek rumah penginapan. Dia ada ketuk di WB situ kah? Halo, yo, ada kamar. Kenapa? Saya punya istri mau melahirkan. Sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, penuh. Tapi yang kedua, diorang punya tradisi kan menarik. Seorang perempuan yang melahirkan oleh karena lelehan dan darah itu dia akan disebut najis. Dan kalau dia najis, apa saja yang dia sentuh akan menjadi najis. Sekarang kalau dia ada di itu rumah penginapan, jadi najis semua. Pertanyaannya, pilih uang, kan kita kasih sewa rumah toh, ada banyak orang datang toh, dapat uang kan? Tapi tiba-tiba ada satu datang mau bikin najis dan kita tidak terima uang. Pilih mana ya kira-kira ini? Najis bersama-sama dengan Yesus atau terima uang? Tidak usah jawab, ini renungkan saja, renungkan saja. Kita pikir-pikir sedikit ya. Karena uang ini memang luar biasa, dia pengaruh. Uang itu tidak masuk dalam daftar kebutuhan primer. Tapi uang memang tidak ada. Bahkan kami ini kadang-kadang diukur dengan uang. Ada orang ini dia kasih persembahan di gereja itu dia bisa lipat tangan. Bapak, kenapa sampai itu tangan begitu? Pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang amin. Tapi saya tahu Bapak. Bapak tahu apa? 1000. Makanya begini. 100 tidak mungkin begini. Begini. Sudah begini pakai batok lagi. Saya 2 minggu lalu pergi ke Gorontalo. Ada anak-anak kecil umur 7 tahun, perempuan ikut jemput saya. Kami makan siang. Ada yang sekolah? Tidak. Mau kepingin jemput pendeta. Oke. Ada besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Mau kaya jangan jadi pendeta. Mau kaya jangan jadi pendeta. Kenapa pendeta bicara begitu? Adek, pendeta-pendeta ini hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat, adek. Kalau persembahan itu dalam rupa uang yang gambar proklamator warna merah itu jarang masuk. Yang paling banyak masuk itu Patimura. Itu pejuang. Dan kami selamanya akan terus berjuang. Kenapa Patimura pegang dia punya pedang begini? Karena ada yang bisa sama-sama begini sampai hampir-hampir Patimura punya pedang itu patah, adek. Yang saya mau bilang begini. Jangan takut akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan terlalu takut. Kok kami juga ada hidup ini? Coba kasih tahu siapa yang paling kaya di Palangkaraya, yang dia bisa satu hari itu makan 715 kali. Paling tinggi 3 kali. Kami juga sama. Apa coba? Jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Karena itu dengan Tuhan. Yang menarik dalam kekristenan, makin Tuhan berikan kepercayaan, kita makin ragu dengan Tuhan. Dulu masih honor, gaji hanya 1 juta per bulan. Itu pun tiap 3 bulan bayar 1 kali. Habis bulan masih lebih 10.000. Sudah diangkat jadi ASN, gaji pokok saja sudah tinggi. Belum tambah tunjangan ini, tunjangan sana semua. Habis bulan, bendahara hanya bawa kertas putih 1 kasih tahu bilang potong semua Bapak. Kita ini makin banyak berkat makin pusing.
Mau percaya pada janji Tuhan, gak berani kah? Wih, saya lihat saudara mulai ragu ini. Saudara, ada janji Tuhan itu kita bilang baik sekali. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Janji Tuhan seperti matahari pagi, amin. Selalu datang tepat waktu, amin. Dan satu waktu Tuhan bilang begini, berilah 1/10 dari hasilmu. Ujilah aku, lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggur. Benar itu janji Tuhan? Saudara percaya pada janji itu? Kita uji. 10.000 per puluhan berapa? Pasti kasih kan? Kan hanya 1.000. Janji Tuhan nyata, dia kasih naik 100.000 per puluhan. Masih kasih? Kasih kok hanya 10.000 kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan. Masih kasih? Kasih kok hanya 1 lembar. Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan. Per puluhan. Masih kasih? Masih kasih? Kenapa mulai beda pendapat? Makin besar mulai beda pendapat. Per puluhan mulai 1 juta, kita mulai pikiran. Ambil 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dia lihat 2-3 kali, dia lihat. Sudah lihat 2-3 kali terus dia bilang begini, Tuhan juga mengerti. Aduh, ini pendeta Yandi kita undang dia datang hanya mau omong per puluhan supaya ini gereja dapat uang. Aduh, tidak. Ada 2 tidak yang saya bilang. Pertama, yang saudara bawa itu dalam kategori persembahan. Kata dasarnya apa? Sembah, bukan sumbang. Tidak ada satu orang lebih kaya dari Tuhan, dia datang sumbang kasih Tuhan. Tidak ada. Dalam penyembahan itu kita datang kepada. Dalam penyembahan. 1/10 bukan soal angka. Keyakinan. Dan sebuah keyakinan yang kita anggap benar tidak butuh persetujuan. Saya punya keyakinan kok. Saya punya istri, saya bilang cantik. Saudara mau bilang dia, kok saya punya istri, saya butuh. Keyakinan. Kenapa untuk istri kita bisa bangun keyakinan, untuk Tuhan kita takut dalam keyakinan? Ini di Bethlehem ini. Dapat lihat Yesus atau dapat lihat uang? Kenapa lihat saya? Di Bethlehem. Itu tapi tidak pertama, tidak kedua. Satu-satu yang Yesus diberi pertanyaan ini. Pertanyaannya gampang, resikonya berat. Boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah koin untuk pembayaran pajak itu. Dong kasih. Tuhan Yesus tanya, gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini bukan soal perpuluhan. Ini bukan soal persembahan. Sebentar saudara bawa. Gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Karena pada mata uang ini ada gambaran tulisan kaisar. Berikan pada kaisar. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikanlah uangmu pada kaisar. Tapi berikanlah dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Itulah persembahan yang benar. Supaya jangan ada orang kaum bapak bilang, pendeta, saya ini tidak pergi ke gereja tapi saya punya persembahan ada pergi. Di surga tidak ada kios jual Indomie. Kita tidak kumpul uang di. Dari persembahan itu yang saudara wakilkan dalam rupa uang, karena mau datang berjumpa dengan Yesus, tolong diatur baik-baik. Tidak usah lama-lama sebagainya. Kalau ada waktu baik tolong taruh di amplop, doakan. Bukan perasaan dan teman di sebelah baru isi.
Pendeta Yandi ini pernah alami satu hal yang saya tidak berani lagi. Saya pergi ke satu tempat, turun pesawat, harus langsung pimpin ibadah. Teman-teman pendeta yang jemput bilang, pendeta, kita tidak bisa singgah lagi di penginapan. Langsung pakai toga pimpin. Wah, pendeta Yandi. Bagian persembahan isi, beres. Turun habis ibadah, kami duduk minum kopi. Saya kasih masuk tamu begini. Ada apa ini? Uang. Bukankah tadi saya suka kasih persembahan? Ini uang persembahan yang tadi. Lalu yang saya isi tadi apa? Saya mulai pikir-pikir tadi apa ya yang saya isi. Ternyata saudara, yang saya isi itu boarding pass. Ada tulis lengkap-lengkap saya pun nama. Ada STH lagi di belakang. Aduh. Tolong siap baik-baik, tolong siap baik-baik dari rumah. Tolong. Kita mau ke Bethlehem. Nah, kalimat ajakan. Saya perlahan-lahan bicara Bethlehem. Saya tambah waktu mungkin 10 menit saudara. Habis ini kita makan. Seadanya ini. Saudara, mari itu kalimat ajakan kepada orang-orang untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya ada berapa gereja kita ada bangun. Dia tidak tanya itu. Dia bertanya dengan sangat ringan, ada berapa jiwa kita ada bawa datang pada Tuhan. Yang kita ajak dia, mari ke Bethlehem. Satu saat, Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang baru saja menikmati sebuah mujizat. 5.000 orang laki-laki. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Woi, dorang cerita, lebih berapa bakul? 12. Kenapa lebih? Oh, tidak ada yang bungkus. Di sini, hati-hati. Kita mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati, orang akan bilang, oh itu pendeta yang kepala botak itu. Aduh, dia mati, aduh. Kalau ada orang yang cerewet satu mati, kita bilang, itu yang cerewet, itu orang terlalu cerewet. Kalau ada orang yang rapi sekali meninggal, kita bilang, itu orang terlalu rapi. Kalau ada orang yang disiplin waktu, kita bilang, oh itu orang terlalu disiplin. Nah, kalau yang mati itu suka bungkus makanan. Orang kira-kira bilang apa? Kita tanya pendeta, bilang, yang mana ya? Itu pendeta, itu. Yang mana? Pasti pendeta tahu. Siapa itu? Itu yang biasa bungkus-bungkus makanan. Waduh. Wih, ini juga bahaya nih. Tapi itu kalau jemaat, Kalau kami pendeta ini caranya lebih soft dan elegan. Saya. Ini pendeta ini saya. Kalau saya lebih elegan. Pendeta Yandi punya anak bungsu nama Jonathan, umur 8 tahun. Pendeta kalau pergi ke acara-acara, terus pendeta lihat ini daging. Pendeta suka. Pendeta mendekat. Dan pendeta akan bilang, Jonathan paling suka ini. Waktu bilang Jonathan paling suka ini, tuan dan nyonya rumahnya begini. Langsung ada di rumah. Itu pasti pendeta pas mati, kita tanya yang mana? Itu yang bilang Jonathan paling suka. Oke. Saudara, Tuhan Yesus kasih tengah dorang. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan Yesus hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau ngomong legion berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Bayangkan kita punya teman kaum bapak yang satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Jahat bagi orang lain, bagi diri sendiri juga dia jahat. Dia pukul-pukul dia diri ini. Tuhan Yesus mau turun dari perahu begini. Itu roh jahat bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen hanya kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama itu dan ketakutan. Injil Markus mencatat begini,
Di daerah itu ada penjaga-penjaga babi menjaga babi 2000 ekor. Roh jahat itu bilang begini, biarkan kami masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Masuklah roh jahat ke babi-babi itu, terjunlah itu babi-babi, mati 2000 ekor. Itu orang kehilangan pekerjaan. Orang kasih tahu orang di kampung, datang usir Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan 2000 ekor babi mati? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tapi yang haram, orang bisa pelihara 2000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa, orang biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung. Kalau babi satu ekor harga 4 juta. Kali 2000, coba hitung coba. 4 juta kali 2000 berapa? Berapa? 8 miliar harga satu orang gila itu. Om Bapak pernah alokasikan 8M untuk pertanyaan lebihnya, siapakah orang gila itu? Nah itu, orang gila itu bisa kemungkinan besar kita punya suami. Karena ibu-ibu ini cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus dia bilang begini, pendeta, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Ini suami-suami, ini juga satu, ini suami-suami dong ini. Waktu masih pacaran, rajin sekali dia jemput pacar bawa ke gereja. Sudah menikah dia tidak rajin gereja. Pendeta bilang, Bapak, kenapa dulu masih pacaran rajin, sekarang sudah tidak rajin? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi sama juga saya sudah pergi. Oh. Jadi memangnya istri sumakan sama dengan bapak sumakan. Saya suka bilang begini, masuk surga itu seperti kita pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Kita tidak bisa bilang, bapak, yo, kemana? WC, titip. Tidak, sendiri. Ini ada 2 rumah jauh dari kampung, jauh dari gereja, dekat hutan. Satu punya anak laki-laki, satu punya anak perempuan. Yang punya anak perempuan datang kasih tahu yang laki-laki, bilang, kakak, hari-hari Minggu begitu tolong jemput engkau punya saudara perempuan ini, bawa pergi sekolah Minggu. Dia jemput. Tapi sampai sekolah Minggu, yang perempuan ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar tunggu. Jadi remaja ikut katekisasi di gereja, yang laki-laki jemput. Tapi sampai sana yang perempuan masuk ikut katekisasi, yang laki-laki rokok-rokok di luar santai. Pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya orang dua berjodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Mau melayani di mana saja, suami setia antar. Tapi sampai sana ibu masuk melayani, dia punya suami main kartu di luar. Tunggu. Satu waktu orang dua mati-mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus menanti. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Lihat ini dia punya istri masuk, yang bapak ini juga cepat-cepat mau masuk. Pas dia mau masuk, terus Simon Petrus bilang, "Bapak sabar dulu, bapak sabar dulu, bapak." Kenapa Simon? Bapak sabar dulu. Simon, yang masuk itu sapu istri. Bapak, saya tahu bapak. Nah kenapa kau tahan saya? Bapak, saya mau kasih tahu. Saya tahu itu bapak punya istri. Tapi dari itu hari kan bapak hanya antar-antar kan? Jadi minta maaf hari ini juga bapak hanya antar. Bapak punya tempat di sebelah yang ada api itu. Saya tanya dulu, ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar? Terus ada janji bilang kalau habis WA biar saya jemput, ada? Kalau ada begitu pulang tolong kasih tahu suami ada salam dari Simon Petrus. Saya ini, aduh, mari kita pergi ke rumah roti. Satu saat
mau naik ke atas gunung. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, murid-murid, kamu semua bawa batu ya. Oke. Semua bawa. Sampai di atas, Tuhan Yesus tanya, kamu bawa batu? Ya Bapak. Mana kamu pun batu? Semua punya batu besar begini. Hanya Simon Petrus punya kecil. Kan dia pikir kayak yang penting nama batu. Tuhan Yesus kan tadi hanya bilang bawa batu, yang penting batu. Terus Tuhan Yesus bilang begini, baik, ini batu saya akan rubah menjadi roti dan masing-masing akan makan. Dia punya. Simon Petrus, aduh, saya punya paling kecil. Pas mau turun Tuhan Yesus bilang, jangan lupa bawa batu ya. Sampai di bawah, dorang bawa semua, tapi Tuhan Yesus tidak omong. Simon Petrus bilang, ini sudah begini lama tidak omong-omong, sudah lapar lagi. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, oke, semua ada bawa batu? Yo, mana kamu pun batu? Semua punya tetap begini. Simon Petrus punya besar. Besar sekali. Terus Tuhan Yesus bilang begini, baik, sebesar itulah dosa-dosamu. Karena sudah tidak tulus menjalani perintah tapi tidak tulus. Penuh. Ada bapak-bapak ini ikut gereja, dia ikut kaum bapak, dia ajak bagus ini. Pengurus sudah ajak, bapak-bapak ikut ibadah kaum bapak ya. Baik, saya pergi tapi jangan suruh saya berdoa ya, jangan suruh. Berani suruh saya berdoa, saya tidak mau pergi. Ais bapak mau apa? Bapak-bapak, saya mari kita pergi ke Bethlehem. Di situ ada tugas pemerintah, di situ ada berkumpul keluarga-keluarga. Jangan sampai kita cinta kerja sampai lupa keluarga dan lupa Tuhan. Jangan sampai terlalu cinta keluarga sampai lupa Tuhan, lupa kerja. Dua-dua mesti jalan. Karena kepada satu Tuhan yang sama kita berjanji menjadi suami yang setia. Tapi kita juga berjanji menjalankan tanggung jawab. Saya marah beberapa pasangan nikah, saya nasihat dorang. Saya bilang, hei kamu ini tidak boleh cerai, tidak boleh. Kenapa pendeta? Hei, saya mau kasih tahu kamu. Dulu waktu kamu menikah, orang tua itu bukan tidak ada kerja. Dorang ada kesibukan, tapi dong kasih tinggal itu kesibukan datang urus kamu nikah. Keluarga bukan tidak sibuk, dorang sibuk kasih tinggal itu datang urus kamu nikah. Tolong hargai itu. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saja ikut mati gara-gara kamu punya pernikahan. Kasihan sekarang kamu mau cerai. Kasihan itu keluarga babi kan. Sudah ada yang berkorban. Jadi tolong hargai. Nah, itu maksud apa? Kita berjanji untuk banyak. Pendeta Yandi baru nikah 15 tahun. Izin Bapak Klasis berapa lama? Bapak Klasis berapa tahun menikah? 20, oke, 10 saya. Izin Bapak Pendeta? Ya, izin Bapak 26. Kami kalau hadir di undangan nikah yang muda-muda sekarang, yang nikah muda sekarang ini, wih terlalu mantap lah pernikahan. Ada prewed lah, ada semua. Beda kami dulu ini, kami punya nikah ini dekorasinya hanya ada gambar 2 burung. Ada tulisan mohon doa restu. Kalau ada perahu nanti dia awan itu dari kapas. Dorang beli kapas yang di itu tempel-tempel begini. Ada yang pakai pisang lah. Beda dengan dekorasi nikah sekarang tuh. Wih pakaian bagus lagi. Apalagi kalau dorang mulai masuk. Yang MC bilang, kita sambut Raja dan Ratu sehari. Dorang dua teng teng. Wih baru menyanyi lagu bagus-bagus lah. Beautiful in white. Tiba-tiba yang MC bilang, wedding kiss. Yang laki-laki dia romantis sekali. Kami yang nikah 15, 20, 30 waktu kami lihat orang wedding kiss, kami hanya bilang begini. Hari pertama. Hari pertama. 15 itu tidak ada itu wedding. Itu tinggal dia punya petasan saja. Itu tinggal petasan. Itu hari pakai baju seperti betul-betul mempelai wanita tuh mantap. Wih, bidadari, ratu.
Sekarang paling-paling dia pakai daster. Itu juga robek di sini. Kita baru mau sentuh sedikit, ada panas-panas begini. Wedding kiss hilang, Bapak. Hilang. Jadi orang kalau kelihatan romantis itu kami hanya bilang, hari pertama. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Nah, saya tambahkan satu hal terakhir. Kandang di Bethlehem. Mari kita ingat, saya bikin saudara berpikir sedikit jauh lah, tidak apa-apa. Gembala-gembala ini kan dorang jaga binatang di padang. Betul? Tiba-tiba ada kandang di situ. Dekat rumah. Binatang macam apa lagi yang di situ? Satu. Kemungkinan besar itu binatang domba yang dipersiapkan untuk dikasih persembahan ke bait Allah. Kedua, ada unta atau keledai. Saya mau tanya, dulu ada mobil Innova, ada Avanza, Travel, tidak ada. Nah, orang kemana-mana naik apa? Nah, unta keledai. Marilah kita dramatisir sedikit. Roti kan selewat. Di kandang itu ada Tuhan Yesus, ada hewan yang mau dipakai untuk dibawa persembahan ke gereja, ke bait Allah. Ada sebagai alat transportasi, berarti kekayaan. Pilih mana? Dorang masuk ini, ada oto, ada barang untuk persembahan, ada Yesus. Kira-kira pilih mana? Tidak usah jawab buru-buru, kan ini butuh perenungan toh. Pilih-pilih baik-baik ya. Di tempat itu Yesus itu lahir. Tapi ada Innova juga di situ. Ada juga tempat untuk gereja di situ karena hewan bagus ini. Pilih-pilih saja. Tapi itu harus dari sini. Kita terganggu. Saudara, memang persembahan untuk Tuhan itu kita butuh pilih baik-baik. Ini ibu-ibu, pernah kau tidak pergi ke gereja singgah di kios? Pernah? Tidak pernah. Atau rumah memang kios memang? Saya suka tanya yang singgah di kios, itu singgah bikin apa? Singgah tukar uang, pendeta. Oh, tukar kasih besar, tidak. Kasih kecil. Oh, yang pati murah. Ya, selamat merayakan Natal ya. Kaum bapak ini luar biasa, tepuk tambah kaum bapak dulu. Luar biasa kaum bapak, karena kaum bapak bikin acara, ibu-ibu pasti datang. Beda kalau ibu-ibu bikin acara, kaum bapak pasti antar. Belum tentu masuk. Ya, tapi kita bersyukur ya, selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat kami. Tolonglah kami supaya hidup ini berkenan kepadamu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam nama Tuhan, termasuk hari ini ketika kami ada bersama-sama dalam acara perayaan dan ibadah Natal bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Bapak di GKE Klasis ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memberi diri menjadi panitia. Tuhan memberkati. Semua yang telah memberi dukungan moral material untuk terselenggaranya acara ini, Tuhan berkati.
Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada jeripaya yang sia-sia. Kami berdoa supaya kaum Bapak semakin maju dalam jumlah sekaligus di dalam kualitas mereka. Beriman dan melaksanakan amanat iman orang percaya itu di dalam kehidupan kerja keluarga dan keseharian kami. Terima kasih banyak kami bergumul dengan pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan anak-anak kami, sakit dan penderitaan, hari tua dan semua hal yang menjadi bagian kami. Kami minta Tuhan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami tahu hidup yang naik turun dalam seluruh dinamika. Kalau tanpa Tuhan kami tidak bisa ada seperti hari ini kami ada. Terpujilah namamu Bapa dan biar kemuliaan bagi Bapa di sorga. Tapi kami mohon damai-Mu di bumi. Biarlah kehadiran gerejamu di tengah-tengah bangsa ini memberi dampak positif bagi bangsa ini. Kami melewati sebuah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Kami minta supaya tidak ada kekacauan di mana-mana. Apapun yang akan menjadi hasil dari semua perjalanan pemilihan kepala daerah, biarlah semua kami siap untuk menerima kemenangan, siap juga untuk menerima kekalahan. Kami minta supaya bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan semua kami bertanggung jawab bagi keamanan, kesatuan, dan persaudaraan di daerah ini. Kami berdoa bagi para penegak hukum, kami berdoa bagi semua orang yang memberi diri mereka melayani, baik sebagai pendeta, vikaris, majelis jemaat, dan semua pimpinan kategorial fungsional, teristimewa komisi, Bapak. Kami minta Tuhan memberkati kami. Dalam seluruh kekurangan dan keterbatasan kami minta supaya disitulah kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Terima kasih banyak ya Bapak. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami taruh seluruh pergumulan kami kepadamu bersama-sama di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.